Kenapa meritokrasi sering gagal di dunia startup? Di dunia startup, ada satu cerita yang sering kita dengar. Kalau produkmu bagus, kalau pertumbuhan bisnismu cepat, kalau datamu kuat, maka investor pasti datang. Itulah yang sering disebut sebagai meritokrasi, sebuah sistem di mana yang terbaik akan menang. Namun kenyataannya, dunia startup tidak selalu berjalan seperti itu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa subscribe channel seputar data supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan ekonomi, bisnis, dan data yang sering tidak dibahas secara jujur. Mari kita bayangkan dua startup. Startup pertama memiliki produk yang sangat bagus. Penggunanya terus bertambah setiap bulan. Pendapatannya juga tumbuh stabil. Timnya kecil tapi efisien. Startup kedua memiliki pertumbuhan yang biasa saja. Produk mereka belum terlalu matang, pendapatan belum stabil. Namun startup kedua berhasil mendapatkan pendanaan jauh lebih besar. Kenapa? Jawabannya sering bukan pada data pertumbuhan, tetapi pada sesuatu yang jarang dibicarakan, modal sosial pendiri. Dalam dunia bisnis modern, koneksi sering sama pentingnya dengan performa. Founder yang berasal dari universitas elit pernah bekerja di perusahaan teknologi besar atau memiliki jaringan investor kuat, sering memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap modal. Fenomena ini membuat meritokrasi di dunia startup menjadi tidak sempurna. Karena bukan hanya performa bisnis yang menentukan siapa yang mendapatkan kesempatan. Dalam analisis ekonomi jaringan, fenomena ini sering dijelaskan sebagai pengaruh social capital. Social capital adalah nilai dari hubungan sosial, jaringan profesional, dan reputasi seseorang dalam komunitas tertentu. Dalam konteks startup, social capital bisa membuka pintu yang tidak selalu terbuka bagi orang lain. Misalnya, akses langsung ke venture capital, peluang pitching eksklusif, atau rekomendasi dari tokoh industri. Jika kita memetakan pertumbuhan startup dengan data pendanaan, sering muncul pola menarik. Ada startup dengan metrik pertumbuhan sangat baik, tetapi pendanaan terbatas. Sebaliknya, ada startup dengan pertumbuhan biasa saja, tetapi berhasil mengumpulkan modal besar. Ketika pola ini dianalisis lebih dalam, sering ditemukan bahwa faktor jaringan memiliki peran besar. Founder dengan koneksi kuat lebih mudah masuk ke ekosistem investasi. Ini bukan berarti investor sepenuhnya mengabaikan data. Namun dalam banyak kasus, kepercayaan dan reputasi menjadi filter awal sebelum data bisnis benar-benar dianalisis. Disinilah meritokrasi mulai terlihat retak. Karena dalam sistem yang ideal, performa bisnis seharusnya menjadi faktor utama. Namun dalam praktiknya, faktor sosial sering menjadi pintu pertama yang menentukan siapa yang mendapat kesempatan. Fenomena ini juga sering disebut sebagai network effect dalam akses modal. Orang yang sudah berada dalam jaringan yang tepat akan semakin mudah mendapatkan peluang baru. Sebaliknya, founder dari luar jaringan tersebut harus bekerja jauh lebih keras untuk mendapatkan perhatian yang sama. Namun, memahami bias ini bukan berarti sistemnya tidak bisa dinavigasi. Justru dengan memahami bagaimana ekosistem ini bekerja, founder bisa membuat strategi yang lebih realistis. Misalnya dengan membangun reputasi melalui komunitas startup, memperkuat data pertumbuhan yang transparan, atau mencari investor yang lebih fokus pada fundamental bisnis. Karena pada akhirnya, data tetap memiliki kekuatan. Investor yang rasional tetap akan melihat metrik seperti pertumbuhan pengguna, revenue, dan efisiensi bisnis. Tetapi memahami peran jaringan membantu kita melihat gambaran yang lebih lengkap. Bahwa dunia startup bukan hanya soal ide terbaik atau produk terbaik, tetapi juga tentang siapa yang mengenal siapa dan siapa yang mempercayai siapa. Meritokrasi mungkin menjadi ideal yang ingin dicapai, namun realitas ekosistem bisnis sering jauh lebih kompleks. Jika kamu ingin memahami lebih banyak tentang ekonomi, bisnis, dan bagaimana data bisa membongkar cerita di balik sistem yang terlihat sempurna, jangan lupa like dan subscribe channel seputar data. Karena di channel ini, kita tidak hanya melihat angka, kita mencoba memahami cerita di balik angka tersebut.